Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan dan informasi seputar kesehatan di sekitar kita. Dan kali ini kita akan fokus terhadap bagaimana stres ataupun tekanan ya yang biasa kita hadapi sehari-hari itu juga bisa berpengaruh pada kesehatan gigi dan mulut ya. Kita ketahui ketika stres itu muncul ya, dan stres itu biasanya muncul pada saat ketika biasanya ya itu muncul ketika orang itu tinggal di lingkungan yang mempunyai tekanan ya, tekanan yang sangat tinggi, entah itu tekanan kerja, tekanan dalam lingkungan rumah tangga dan lain sebagainya ya. Dan memang seseorang itu ketika tekanan itu ada atau ada di depan mata mereka, mereka harus bisa mengontrol agar tidak menimbulkan efek-efek negatif ya. Efek negatif ketika seorang itu tidak bisa mengontrol itu bisa sampai sakit kepala ya, gangguan tidur, kemudian juga atau tegang dan lain sebagainya ya. Ada seseorang itu yang bisa mengontrol tingkat stres mereka dengan baik ya, artinya mereka mempunyai manajemen stres yang baik. Ada juga seseorang itu dalam hal genetiknya itu tidak bisa mengontrol stres dengan baik gitu ya, dan ini memang permasalahan yang harus dihadapi ya. Seseorang yang mempunyai uh, kontrol dalam hal ketika mereka mendapatkan tekanan itu kemungkinan memang kejiwaannya itu bisa dibilang sehat ya. Orang yang suka beribadah ataupun apa namanya, suka mendekatkan diri dalam hal ibadah sholat ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu biasanya lebih bisa tenang ya, karena mereka mengakui bahwasanya segala sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika mereka menghadapi tekanan itu gampang, mereka mengembalikan itu sebagai salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka mengatakan bahwasanya itu adalah hal yang harus dihadapi gitu ya. Tetapi stres ya, fokus kali ini kita itu ternyata tidak hanya mempengaruhi faktor-faktor yang biasa, misalnya sakit kepala, otot tegang dan lain sebagainya, tetapi juga ternyata bisa mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut ya. Misalnya hal-hal yang terkait dengan gigi dan mulut itu bisa apa namanya, mengalami masalah ketika kita itu menghadapi stres ya. Berikut kita akan sampaikan ya, ada masalah gigi dan mulut yang muncul karena stres ya. Yang pertama itu menggetarkan gigi ya. Sebagian orang itu kan ada reaksi ketika stres ya dengan cara menggetarkan gigi ya. Nah ini eh, ketika mereka stres kemudian menggetarkan gigi ini memang sangat tidak dianjurkan, karena ketika mereka terus melakukan itu dan kadang mereka menghadapi stres dan stres itu datang bertubi-tubi, itu bisa menyebabkan secara fisik gigi itu menjadi retak dan sakit rahang dan sakit kepala dan sebagainya ya. Jadi memang tidak dianjurkan untuk ataupun harus tenang gitu ya. Dan ketenangan itu tergantung juga eh, individu masing-masing ya. Ketika mereka mendekati masalah ya haruslah apa namanya, harus tidak panik gitu ya, relax gitu. Dan ketika relax otomatis ya permasalahan itu insya Allah akan selesai sendiri ya. Kalaupun terlihat tekanan itu berat ya dan itu tidak bisa ditangani ya, haruslah tetap untuk bersabar, karena kalau tidak melakukan antisipasi dan terkait dengan kesehatan gigi itu bisa menimbulkan, salah satunya adalah ketika kita menggetarkan gigi itu bisa berefek gigi itu menjadi retak ya. Nah ini permasalahan, kalau sudah retak akan mengakibatkan susunan gigi ataupun gigi-gigi yang lain itu akan berefek. Jadi memang ketika stres itu datang itu bisa menggetarkan gigi atau bisa merubah posisi gigi yang semulanya rapi itu bisa menjadi retak gara-gara kita stres. Yang kedua
Yang kedua, ketika eh, masalah gigi yang timbul akibat stres itu dengan menggigit kuku ya. Nah, menggigit kuku ini juga bisa menggetarkan gigi gitu ya. Stres juga dapat membuat seseorang menggigit kuku ya. Nah, ini kebanyakan biasanya dialami oleh ibu-ibu ya yang memang lebih banyak memakai perasaan daripada laki-laki yang lebih banyak memakai logika. Ketika mereka stres itu menggigit kuku dan efeknya juga ada ini ya, jangan sampai disepelekan ya. Antara lain itu dapat menimbulkan infeksi mulut dan berbagai penyakit menular lainnya itu bisa terjadi ya. Jangan sampai melakukan ataupun ketika stres datang itu jangan sampai menggigit kuku ya. Menggigit makanan aja, kalau bisa daging ya supaya kenyang ya. Yang ketiga adalah penyakit yang mulut yang disebabkan oleh stres adalah mulut kering ya. Jadi memang stres itu memang ketika datang itu tidak dianjurkan untuk dieksplor ataupun uh, di apa namanya harus dihindarkan gitu ya. Jadi mulut kering ya. Stres itu bisa menimbulkan mulut kering. Mulut kering itu terjadi karena tubuh tidak cukup memproduksi air liur ya. Coba kan. Jadi ketika stres itu datang tidak bisa memproduksi air liur dan otomatis akan mengakibatkan mulut kering. Kondisi kondisi ini tentu saja dibujuk salah satunya karena stres ya. Stres, kecemasan, depresi setelah terbukti menurunkan produksi air liur dan dapat membuat mulut Anda terasa kering, gatal, terutama di malam hari. Ya, ini kata dokter spesialis gigi Khalid Kasim kepada metro.co.uk. Dan yang terakhir, penyakit yang disebabkan oleh stres yang menyebabkan penyakit kesehatan gigi dan mulut adalah sariawan. Nah, ini adalah kuncinya ya. Sariawan ini memang salah satunya yang ketika muncul memang timbul itu karena stres ya. Makanya sejumlah penelitian itu menemukan hubungan antara kesehatan mental dan sariawan. Jadi kalau seseorang itu mempunyai kesehatan mental yang bagus, otomatis dia akan bisa menghadapi stres dengan baik. Kalau tidak ya akan muncul permasalahan ataupun penyakit, salah satunya adalah stres ya. Dan memang kita harus senantiasa mengkonsultasikan kesehatan kita kepada dokter kalaupun permasalahan itu terjadi terus-menerus ke dokter psikologi ya. Dan yang bisa kita anjurkan adalah terus menjaga kesehatan ya, karena kesehatan itu menjadi kunci penting dalam kita untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan yang saya anjurkan adalah terus mengkonsumsi propolis ya. Ini untuk kesehatan mulut dan untuk kesehatan gigi dan juga imunitas ya. Propolis yang saya sarankan adalah Turkish Propolis Surya, dan ini ya barangnya ya. Turkish Propolis Surya ini mempunyai banyak manfaat dan mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit ya. Tidak hanya penyakit gigi dan mulut yang kita bahas kali ini, tetapi juga penyakit yang lain ya. Dan ini adalah berbeda dengan propolis yang lain karena mempunyai nanoteknologi yang mampu meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh yang dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Dan ini bisa mengobati selain penyakit gigi dan mulut untuk penyakit medis yang lain, misalnya diabetes ya, stroke ya, asam urat ya, termasuk gigi dan mulut ketika itu sudah parah itu tentu saja memang harus diperiksa ke dokter. Dan untuk menjaga kesehatannya kita bisa mengkonsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah ini. Dan di sini ada ruqyahnya ya, karena ruqyah itu adalah mempunyai manfaat untuk mengobati penyakit medis yang tadi. Kemudian non medis itu seperti kerasukan jin itu juga bisa diatasi dengan mengkonsumsi Turkish Propolis Ruqyah secara rutin. Ada juga varian yang lain yaitu Turkish Propolis Ruqyah Brain yang mempunyai manfaat untuk nutrisi otak dan juga memudahkan anak dan remaja itu bisa dalam proses penumbuhan dan juga memudahkan untuk mereka untuk menghafal pelajaran ya. Otomatis itu juga memperlancar mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari mereka. Jadi termasuk tidak hanya untuk remaja dan anak-anak, tetapi juga untuk orang tua untuk menutrisi
otak, karena orang tua itu ya, orang dewasa itu juga perlu nutrisi otak ya. Jadi jangan lupa untuk mengkonsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah ya, baik yang merah ini maupun yang ungu. Ungu ini untuk brain. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Tokopedia dan Shopee dengan nama DLGo. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Romani. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.